Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam bagi yang melihat video ini sesuai dengan waktu. Bagaimana kabarnya teman-teman? Mudah-mudahan teman-teman dalam keadaan sehat, panjang umur, rezekinya banyak, itu melimpah berkah untuk beribadah seperti itu. Pada kesempatan video ini adalah sebagai materi perkuliahan pada mata kuliah pembelajaran tematik 3, tidak terasa kita sudah memasuki pertemuan ke-6, tinggal 6, 7, 2 pertemuan lagi kita akan memasuki UTS pada mata kuliah pembelajaran tematik 3 ini. Tentu teman-teman diharapkan untuk mempersiapkan lalu mempelajari materi-materi pada pertemuan 1, 2, 3, 4, 5, dan 6, 7 sebagai persiapan untuk menghadapi ujian tengah semester pada mata kuliah pembelajaran tematik ini. Untuk teknisnya, UTS-nya nanti kita akan melakukan ujian secara daring menggunakan e-learning FKIP Unpas yang sudah disediakan oleh kampus sebagai media untuk proses perkuliahan dan yang lainnya, seperti itu. Oke, untuk pertemuan ke-6 ini, pada mata kuliah pembelajaran tematik 3, Bapak ingin menyampaikan beberapa materi. Bapak izin share screen, teman-teman. Nah, ini. Ya, izinkan Bapak untuk menjelaskan tentang landasan, melanjutkan rangkaian video sebelumnya, tentang landasan pembelajaran tematik. Landasan berpikir, nah kenapa pembelajaran tematik itu ada, harus dipahami oleh seorang calon guru. Nah, landasan filsafat, landasan berpikir, landasan yang berpikir secara radix, mengakar, landasan hukum, kenapa pembelajaran tematik itu ada harus dipahami. Di antaranya adalah landasan filosofisnya adalah progresivisme. Proses pembelajaran yang mana ditekankan pada pembentukan kreativitas, pemberian sejumlah kegiatan, suasana yang alamiah, natural, dan memperhatikan pengalaman siswa. Apalagi di masa sekarang ini, di masa yang mana kita sedang diuji, yaitu tentang wabah COVID-19, yang kita sudah tidak terasa, kita sudah hampir menghadapi COVID ini 1 tahun lebih, tentu diperlukan kreativitas. Kreativitas dalam penyelesaian masalah yang ada. Misalkan perkuliahan sekarang semua menggunakan daring, media daring atau online dalam jaringan. Itu merupakan sebuah bentuk kreativitas manusia dalam menyelesaikan masalah yang ada. Sehingga tujuannya tetap tercapai, cuma medianya yang berbeda-beda. Nah, tentu itu harus ditanamkan oleh seorang guru, oleh calon guru, dalam pembentukan kreativitas dalam permasalahan yang ada, seperti itu. Tentu kreativitas seseorang akan muncul apabila manusia itu mempunyai suatu tujuan. Manusia itu mempunyai suatu hal yang dia bisa berikan kepada orang lain sebagai bentuk pemecahan masalah dirinya sendiri atau orang lain, atau halayak umum. Nah, itu harus diberikan seperti itu. Karena pada dasarnya manusia adalah makhluk adaptif, mana makhluk yang selalu berpikir, lalu menyesuaikan diri terhadap lingkungan yang ada. Seperti itu. Nah, dan manusia adalah makhluk yang diberi kelebihan lebih oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu kemampuan berpikir.
Kemampuan berpikir itu yang menyebabkan kenapa manusia hidupnya dinamis, berubah-ubah. Dia berpikir bagaimana membuat tatanan kehidupan semudah mungkin untuk mempermudah mungkin, seperti itu. Nah, ketika pembentukan kreativitas sudah terbentuk, nanti ada pemberian sejumlah kegiatan. Nah, pemberian sejumlah kegiatan adalah sebagai bentuk manipulatif kehidupan nyata konseptual yang dibawa kepada ranah sekolah atau formal. Yang mana dibentuk secara alamiah mungkin. Misalkan, sekarang kita mengenal tentang tumbuhan. Ada misalkan bawa kebun binatang, atau bawa ke perkebunan, atau bawa ke hutan, seperti itu. Atau bawa ke taman mungkin kalau di perkotaan. Banyak sekali taman-taman di perkotaan. Nah, inilah misalkan bagaimana tatanan pohon-pohon hidup, tumbuhan-tumbuhan hidup, ini ada misalkan makhluk hidup, ini ada ikan, ini ada burung, semuanya. Jadi suasana yang didesain sealamiah atau senatural. Gitu. Karena pada dasarnya manusia hidup secara bersosial dan mereka saling ketergantungan antara makhluk satu dengan makhluk yang lainnya. Antara tumbuhan dengan manusia. Apalagi sekarang kita rasakan bahwa ketika sekarang banyak hujan, pada musim penghujan banyak sekali banjir yang terjadi di sana di sini. Itu bukan akibat manusia tidak saling menghargai antara makhluk hidup satu dan makhluk lain. Dalam penanaman pohon, seperti itu. Jadi kadang-kadang manusia ada yang namanya keserakahan dalam mengeksplorasi sumber daya yang ada di muka bumi ini, sehingga alam ini membuat kestabilan baru. Seperti itu. Nah, kita sebagai manusia, sebagai pemimpin di muka bumi ini, harus tetap menjaga, harus saling menghargai, harus saling menjaga antara makhluk satu dan makhluk yang lainnya, sehingga tidak terlalu mengeksplorasi sesuatu secara berlebih. Apalagi eksplorasi itu berdampak terhadap perubahan lingkungan dan berdampak terhadap kelanjutan hidup makhluk lainnya. Selanjutnya, memperhatikan pengalaman siswa. Pengalaman siswa menjadi sebuah dasar yang akan dibawa oleh siswa dalam pembentukan. Dalam pembentukan kreativitas, inovasi, kemampuan pengalaman, pemahaman, komunikasi, dan lainnya. Dan pengalaman itu dimulai dari pengalaman berkeluarga. Taman keluarga, pengalaman yang dia lakukan bersama keluarganya. Seperti itu. Bagaimana dia berkomunikasi dengan ibunya, dengan bapaknya, dengan adiknya, dengan saudaranya. Seperti itu. Yang selanjutnya adalah konstruktivisme. Nah, konstruktivisme, anak akan mengkonstruk berbagai pengalaman, pengetahuan yang dia dapat pada sebelumnya, dan dia akan memasukkan pengalaman-pengalaman baru. Dia akan memasukkan pengetahuan-pengetahuan baru, sehingga otak manusia itu akan menyusun pajal-pajal pengetahuan yang dia alami. Nah, kemudian pengetahuan itu, pengalaman itu akan berinteraksi dengan objek, fenomena, pengalaman, lingkungan, sehingga akan mengkontrol, akan menyusun. Seperti itu. Sehingga semakin lama manusia hidup, akan banyak sekali pengetahuan yang dia dapat, dan dia akan semakin bijak dalam menghadapi berbagai permasalahan yang ada. Selanjutnya adalah humanisme. Nah, humanisme karena yang kita ajarkan adalah manusia, yang mana tujuannya adalah kita memanusiakan manusia supaya lebih manusiawi, supaya lebih manusiawi, berpikir secara manusiawi, bertindak secara manusiawi, memecahkan masalah secara manusiawi, berpikir kreatif secara manusiawi, berkomunikasi secara manusiawi, memberikan pemahaman secara manusiawi. Tentu melihat siswa dari segi keunikan dan kekhasan
kekhasannya, potensi, dan motivasi yang dimiliki. Setiap siswa akan mempunyai bakat dan minat masing-masing. Guru harus mampu melihat bakat minat yang mayoritas pada kelas tersebut, sehingga guru bisa mengarahkan berbagai minat dan bakat, potensi, motivasi yang ada pada siswa tersebut. Sehingga siswa akan lebih berkembang apabila dia mempelajari sesuatu yang sesuai dengan bakat dan minat atau kebutuhan daripada siswa tersebut. Seperti itu. Selanjutnya, landasan psikologis. Nah, psikologis perkembangan untuk menentukan tingkat keluasan dan kedalaman isi sesuai dengan tahap perkembangan peserta didik. Nah, guru harus mampu melihat ketika mengajar siswa sekolah dasar kelas 3, pada tahap perkembangan peserta didik apa pada siswa yang sedang mereka hadapi. Jadi kita harus mampu menurunkan proses berpikir kita atau menyesuaikan proses berpikir kita sesuai dengan perkembangan peserta didik. Mungkin kita menganggap pengetahuan itu mudah untuk dipahami. Tapi untuk tahap perkembangan yang sedang dihadapi oleh si sekolah dasar kelas 3, itu menjadi sesuatu yang baru dan sulit untuk dipahami. Jadi kita harus menyesuaikan proses berpikir kita sesuai dengan proses berpikir yang siswa sedang hadapi. Psikologis belajar untuk menentukan bagaimana isi materi pembelajaran disampaikan kepada siswa dan bagaimana pula siswa harus mempelajarinya. Jadi pada pembelajaran siswa sekolah kelas 3 harus dimasukkan nilai-nilai tentang karakter, bagaimana memberikan sikap-sikap yang akhlakul karimah, ya, sikap-sikap terbaik, sikap-sikap terpuji. Seperti itu. Bagaimana mereka bisa berperilaku secara jujur, bertanggung jawab, tenggang rasa, gotong royong, seperti itu. Nah, tentu kita sebagai orang Timur, seperti itu, budaya-budaya Timur, budaya Indonesia, budaya Melayu, kita harus mengedepankan seperti itu. Boleh kita mengikuti, mempelajari budaya lain, tapi jangan lupa kita terhadap jati diri bangsa kita, budaya kita, agama kita, sebagai jati diri. Jadi kita tidak kacang, tidak lupa terhadap kulitnya, seperti itu. Lalu landasan yuridisnya. Nah, ini tinggal disesuaikan dengan keadaan saat ini. Pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, lalu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, lalu Inpres Nomor 1 2021 tentang peningkatan mutu pendidikan. Ini tinggal disesuaikan dengan kebijakan yang berlaku sekarang ini. Oke. Arti penting pembelajaran tematik. Menekankan keterlibatan siswa dalam proses belajar secara aktif sehingga siswa memperoleh pengalaman langsung dan terlatih untuk dapat menemukan sendiri berbagai pengetahuan yang dipelajarinya. Sekarang pada masanya dunia yang bergerak secara cepat, secara informasi, siswa mudah mengakses secara daring, apa itu menggunakan media sosial, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, atau menggunakan search engine, atau Google, Yahoo, dan banyak lainnya. Tinggal kita bagaimana mengarahkan siswa untuk mengambil hal-hal yang bermanfaat dan membuang hal-hal yang tidak bermanfaat. Seperti itu. Nah, di dunia maya banyak hal keilmuan yang valid, banyak juga keilmuan yang tidak valid. Karena situsnya atau informasinya sangat bebas, setiap orang mampu memberikan informasi, nah tinggal kita bagaimana mampu mengambil hal yang baik dan membuang hal-hal yang buruk. Seperti itu. Tentu belajar secara otodidak atau belajar secara sendiri memungkinkan untuk proses pada saat ini. Misalkan ada guru ahli dalam berwirausaha,
ada guru ahli dalam misalkan YouTuber, atau ada guru ahli dalam memasak, ada guru pasti banyak sekali. Tinggal kita mau tidak mempelajari berbagai apapun di dunia maya ini seperti itu. Sesuai dengan minat dan bakat. Nah, semuanya tersedia. Apalagi dalam YouTube. Misalkan Bapak mau mempelajari tentang bagaimana membuat rangkaian listrik, ada di sana. Bagaimana memasang misalkan merangkai lemari, bisa, semuanya ada. Sekarang mudah sekali mengakses sebuah informasi. Tinggal kita mengambil apakah informasi valid atau tidak. Lalu menekankan penerapan konsep belajar sambil melakukan. Jadi belajar sambil dia mempraktekkan. Misalkan kemarin Bapak sudah mengajarkan teman-teman untuk membuat tutorial, membuat lipatan kertas. Nah, itu belajar sambil mempraktikkan. Dan itu akan menjadi sebuah ilmu yang menjadi jejak digital teman-teman selama proses perkuliahan dengan Bapak. Nanti ke depannya teman-teman yang akan membuat video presentasi, video analisis, video simulasi pembelajaran, dan itu akan menjadi jejak digital juga. Selama media sosial masih ada, YouTube, semuanya itu akan tersimpan dengan baik, sehingga halayak umum yang ada di dunia ini bisa mengakses. Seperti itu. Arti penting pembelajaran tematik. Ciri khas pembelajaran tematik, satu diantaranya adalah pengalaman dan kegiatan belajar yang sangat relevan dengan tingkat perkembangan kebutuhan anak usia sekolah dasar. Dengan adanya tematik ini, semua mata pelajaran berkontribusi dalam suatu keadaan. Misalkan temanya tentang menjaga kesehatan. Nah, bagaimana bidang sosial, ilmu pengetahuan alam, matematika, lalu seni, olahraga, berkontribusi dalam TK misalkan menjaga kesehatan seperti itu. Sehingga siswa tidak bingung dalam mengkoneksikan materi satu dengan materi lainnya dan terikat dalam suatu tema. Nah, itulah yang disebut dengan kemampuan berkoneksi, mengkoneksikan satu. Kemudian nanti diterapkan kemampuan berkolaboratif, seperti itu. Kemampuan berkolaborasi satu sama lain. Kita bisa memberikan suatu kemampuan dan kita mengambil kemampuan orang lain dan semuanya berkolaborasi dalam mencapai suatu tujuan. Seperti itu. Keduanya, yang kedua adalah kegiatan-kegiatan yang dipilih dalam pelaksanaan pembelajaran tematik bertolak dari minat dan kebutuhan siswa. Nah, tentu ketika kita mengetahui minat dan kebutuhan siswa dan disesuaikan dengan keadaan saat ini, itu akan lebih bermakna. Misalkan siswa butuh tentang kesenian. Misalkan dia ingin membuat tutorial bagaimana mencuci tangan yang baik dan benar. Gurunya mengajarkan di sekolah. Nah, dia langsung. Misalkan kebutuhan siswa membutuhkan bagaimana mengupload video tutorial itu ke YouTube, misalkan. Gurunya mengajarkan. Nah, tentu guru harus mempunyai banyak pengalaman. Nah, mumpung teman-teman masih mahasiswa, mumpung teman-teman belum menjadi seorang guru, banyaklah pengalaman. Banyak pengalaman, silakan. Nanti jenjang formal akan mengikuti, lalu penting juga jam terbang dalam pengalaman. Pengalaman mengajar, pengalaman berorganisasi, pengalaman misalkan mengikuti pramuka, kesenian, olahraga, pengalaman-pengalaman yang lain. Silakan ambil, silakan kalian teman-teman. Apa yang dibutuhkan. Seperti itu. Nah, selanjutnya, kegiatan belajar akan lebih bermakna dan berkesan bagi siswa sehingga hasil belajar dapat bertahan lebih lama. Nah, misalkan ada mahasiswa Bapak, dia jago menari. Nah, lalu dia mengajarkan pengalamannya. Ini loh pengalaman Ibu atau Bapak selama menjadi penari. Ini diajarkan bagaimana menari. Ini loh pengalaman Bapak Ibu selama menjadi
organisasi, ikut organisasi, ini pengalaman ibu, bapak selama kuliah, ini pengalaman ibu bapak dalam apa olahraga, misalnya itu jadi sebuah pengalaman yang siswa akan ingat, oh guru saya pernah mengajarkan seperti ini. Seperti itu. Tidak ada murid yang bodoh, tidak ada murid yang tidak baik, ada juga murid yang salah memilih guru. Jadi untuk menjadi seorang guru harus banyak pengalaman, apa itu dari dalam sikapnya, lalu dalam pengalamannya, dalam banyak sekali. Seperti itu. Jadi guru yang baik akan menciptakan siswa yang baik. Seperti itu. Membantu mengembangkan keterampilan berpikir siswa. Jangan batasi kemampuan berpikir siswa. Biarkan dia berpikir bebas selama dalam koridor yang baik dan benar. Misalkan tugaskan dalam membuat sesuatu, biarkan dia berkreativitas. Sebaik mungkin, sebagus yang bisa dia tampilkan kepada kita. Misalkan seperti ini. Misalkan Bapak membuat tugas, membuat tutorial mengajar, silakan. Anda buat sekreativitas mungkin, ini rambu-rambunya, soal hasilnya berikan yang terbaik. Itu tidak mengurangi kreativitas. Menggambar silakan. Seperti itu, menulis kreativitas mungkin silakan. Gitu. Nanti siswa akan mempelajari sendiri. Akan membuat pengalaman sendiri, akan punya masalah sendiri. Nah, masalah itu adalah sebagai proses pembelajaran. Masalah itu sebagai proses pembelajaran, proses pembentukan pengalaman, seperti itu. Jadi jangan terlalu membatasi keterampilan siswa. Gini, guys. Kita buat rambu-rambunya aja, apa yang menjadi rambu-rambu, seperti itu. Dan itu akan menjadi keterampilan, dan kita akan menemukan nanti hal-hal yang menjadi hal yang mengejutkan yang akan diberikan oleh siswa. Karena siswa luar biasa. Yang penting kita bisa mengarahkan seperti itu. Yang kelima adalah mengembangkan keterampilan sosial siswa. Seperti bekerja sama, toleransi, komunikasi, dan tanggap terhadap orang lain. Nah, ini harus dipentingkan. Adalah ketika siswa mampu berkolaborasi, mampu bekerja sama satu yang sama lain untuk mencapai suatu tujuan, dan menekan sedikit mungkin perselisihan atau perbedaan. Itu kemampuan yang harus diterapkan pada masa ini. Kemampuan berkolaborasi satu sama lain. Menggunakan media maya, seperti itu. Manusia satu sama lain sekarang terkoneksi. Tidak ada belahan barat, timur, semuanya terkoneksi. Mudah. Apa itu dengan menggunakan misalkan Zoom, lalu menggunakan Skype, Google Button, Jitsi, Google Meet, semuanya bisa. Jadi emang sekarang momennya kita mampu berkolaborasi satu dan sama lain. Di belahan negara manapun kita bisa berkomunikasi. Gitu. Kita bisa berteman dengan siapapun di belahan bumi manapun. Itu menjadi keuntungan sekarang di masa daring, di masa dunia maya sangat berkembang. Seperti itu. Nah, beberapa manfaat pembelajaran tematik diantaranya ada dengan menggabungkan beberapa kompetensi dasar, KD, dan indikator serta isi materi pelajaran akan menjadi penghemat karena tumpang tindih materi dapat dikurangi bahkan dihilangkan. Nah, jadi ketika ada materi yang sama, dia mampu memberikan kontribusi seefektif dan seefisien mungkin. Yang kedua, siswa mampu melihat hubungan-hubungan yang bermakna, sebab isi materi pembelajaran lebih berperan sebagai sarana atau alat, bukan tujuan akhir. Nah, itu pentingnya. Yaitu mampu untuk menghubungkan, mengkoneksikan materi satu dan materi lain, pengalaman satu dan pengalaman lainnya dalam suatu keadaan. Seperti itu. Yang ketiga, pembelajaran menjadi utuh sehingga siswa akan mendapat pengertian mengenai proses dan materi yang tidak terpecah-pecah. Seperti itu. Jadi ketika siswa mempelajari, misalkan, dulu saya pernah mempelajari tentang membuat bagaimana membuat tutorial yang baik dan benar.
bagaimana berkomunikasi yang benar-benar. Jadi ketika dia membutuhkan pengetahuan itu, pengalaman itu ada dasar yang bisa dikembangkan. Ada pengalaman yang baik yang bisa dikembangkan oleh siswa di kemudian kehidupan selanjutnya seperti itu. Dengan adanya pemaduan antara mata pelajaran, maka penguasaan konsep akan semakin baik dan meningkat. Seperti itu. Sekarang banyak sekali orang-orang kreatif yang menggunakan media sosial dalam proses pentransferan keilmuan. Bagaimana kita melihat perkembangan dunia maya sangat pesat saat ini. Dan ada yang melihat di aspek baiknya, dan ada juga yang melihat di aspek buruk. Jadi bagaimana kita melihat dunia maya itu? Bagaimana kita menggunakan online itu untuk mencapai suatu tujuan seperti itu. Banyak sekali konten-konten di dunia maya yang bermanfaat dalam dunia pendidikan, misalkan seperti itu. Jadi kita melihat sesuatu itu bagaimana yang kita inginkan. Kalau yang kita inginkan atau yang kita niatkan baik, maka kita akan bertemu dengan yang baik juga. Tapi kalau kita niatkan atau inginkan buruk, maka kita akan menemui yang buruk juga. Sesuai dengan apa yang kita inginkan, apa yang kita prasangkakan seperti itu. Tuhan itu akan memberikan sesuai dengan prasangka kita. Seperti itu. Jadi kalau ada yang mengatakan dunia maya atau daring itu, online itu baik, ya baik, karena dia sudah berprasangka baik. Kalau yang menurut, ternyata buruk, karena dia sudah berprasangka buruk. Jadi kita mengambil yang baiknya dan kita membuang yang buruk dalam konten dunia maya ini. Nah, karakteristik pembelajaran tematik pertama berpusat pada siswa, karena siswa yang langsung terjun, yang langsung mengalami pengalamannya sendiri, yang hanya memberikan instruksi terhadap pembelajaran yang ada. Memberikan pengalaman langsung, pemisahan mata pelajaran yang tidak begitu jelas, itu menyajikan konsep dari berbagai mata pelajaran bersifat fleksibel, hasil pembelajaran sesuai dengan minat dan kebutuhan siswa, menggunakan prinsip belajar sambil bermain dan menyenangkan. Itu beberapa karakteristik pembelajaran tematik. Implikasi pembelajaran tematik bagi guru, peserta didik, sarana prasarana, sumber belajar dan media, pengaturan ruang kelas, pemilihan metode, apalagi dengan pendidikan daring ini, pertama guru harus mampu menggunakan teknologi. Jadi usahakan jangan gagap teknologi. Ini bisa menggunakan handphone, laptop, aplikasi Microsoft Office, lalu mampu menggunakan Zoom, mengkoneksikan itu jangan gaptek. Jadi kita selalu mengupdate teknologi pendidikan yang sekarang banyak digunakan. Jadi 5 tahun, 10 tahun itu sangat pesat. Bahkan setiap detik, setiap hari pun perkembangan teknologi sangat luar biasa sekarang ini. Banyak sekali platform-platform, aplikasi yang berguna bagi dunia pendidikan. Begitu kan peserta didik kita ajarkan, arahkan untuk melek teknologi. Sarana prasarana, misalkan pada saat ini aja Bapak menggunakan laptop, menggunakan webcam, menggunakan green screen di belakang sehingga bisa tampil kenapa ada pantai di belakang. Di belakang itu hanya kain berwarna hijau yang digunakan menggambar sehingga itu semua teknologi. Seperti menggunakan Zoom, lalu kemudian mengupload video ini dalam YouTube. Kalau bisa mengeditnya dulu, itu teknologi-teknologi yang harus diajarkan oleh guru kepada siswa dan yang lainnya. Menggunakan pencahayaan dan yang lainnya. Itu menjadi pengalaman yang luar biasa. Bapak juga tidak mengalami pembelajaran dulu menggunakan pembelajaran seperti enggak, tapi Bapak beradaptasi terhadap perubahan yang ada. Kita mengikuti perubahan. Jadi kita jangan menolak perubahan. Kita mengikuti perubahan selama perubahan itu menuju hal-hal yang baik. Kalau yang baik jangan.
Karena kita orang yang beragama, itu tidak agama itu galau, orang yang tidak galau. Kita meyakini adanya Tuhan, adanya Allah Subhanahu wa taala yang mengatur semua kehidupan kita. Ada hal yang di luar kemampuan kita. Kita bisa berusaha, tapi Allah yang menentukan. Gua juga dulu waktu sekolah nggak ada bayangan akan mengajar seperti ini. Tapi kita mengikuti perkembangan yang ada. Ya mungkin nanti 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun akan berubah lagi keadaannya. Terus seperti itu. Sumber belajar begitu kan dulu menjadi buku, sekarang menjadi e-book, jurnal, perubahannya luar biasa. Media juga, media pembelajaran luar biasa. Jadi kuncinya tetap kita mampu beradaptasi. Kita mengikuti perubahannya. Pengaturan ruang kelas menjadi maya sekarang. Seperti itu menggunakan e-learning dengan mudah, atau sekolah menggunakan media WhatsApp atau dalam bentuk platform apapun. Itu menjadi pengaturan ruang kelas yang luar biasa untuk saat ini. Pemilihan metode juga ada yang sinkronus, ada yang asinkronus, ada yang semi-sinkronus, ada semi asinkronus. Tatap muka langsung, atau Bapak menggunakan asinkronus. Bapak membuat video pembelajaran, siswa melihat video pembelajaran ini, kalau diskusikan, kalau ditanyakan, lalu membuat resume. Ini pembuatan pelajaran asinkronus. Bahwa itu tidak mempelajari hal-hal seperti ini. Tapi karena dituntut, nah kita mengikuti pembelajaran keadaan saat ini. Karena kita belum bisa melakukan tatap maya langsung seperti itu. Tatap langsung. Jadi kita baru bisa melakukan tatap maya. Seperti itu. Nah, implikasi bagi guru harus kreatif, terutama kita memberikan contoh bagaimana kreatif. Itu guru juga harus kreatif. Kreatif itu adalah kita mampu berpikir untuk memberikan suatu solusi. Solusi yang baik dan benar, berbeda, memberikan hal-hal yang berbeda. Seperti itu, membuat suatu solusi itu sesuai dengan passion kita. Menyiapkan kegiatan pengalaman belajar bagi anak juga dalam memilih kompetensi dari berbagai mata pelajaran dan mengaturnya agar pembelajaran menjadi lebih bermakna, menarik, dan menyenangkan. Implikasi bagi siswa mengikuti kegiatan pembelajaran yang dalam pelaksanaannya dimungkinkan untuk bekerja baik secara individual, pasangan, kelompok kecil, ataupun klasik. Siswa harus siap mengikuti, misalnya melakukan diskusi, kelompok, mengadakan penelitian sederhana, dan pemecahan masalah. Implikasi terhadap sarana dan prasarana sumber belajar dan media, pelaksanaan belajar tematik memerlukan berbagai sarana dan prasarana belajar. Nah, mungkin dalam media online sekarang mudah, misalkan kita mempelajari tentang hewan, banyak sekali video-video hewan di media sosial atau di YouTube, mempelajari tentang sikap tingkah laku kucing misalkan. Atau kita bagaimana berinteraksi secara sosial, banyak sekali konten-konten yang bisa kita gunakan. Memanfaatkan berbagai sumber belajar, itu jurnal, e-book, YouTube, Instagram, Facebook, sekarang banyak. Mengoptimalkan penggunaan media pelajaran yang bervariasi, masih dapat menggunakan buku ajar yang sudah saat ini untuk masing-masing mata pelajaran dan dimungkinkan pula untuk menggunakan buku suplemen khusus yang memuat bahan ajar yang banyak sekali juga e-book yang disediakan oleh pemerintah atau kita membeli secara langsung seperti itu. Tinggal bagaimana kita mampu meramu berbagai materi itu dalam suatu keadaan pembelajaran. Implikasi terhadap pengaturan ruangan. Ruang perlu kita tata disesuaikan dengan tema yang sedang dilaksanakan. Ruangannya sekarang ruangan maya seperti itu. Seperti itu. Kita mampu membuat absensi secara maya, mampu membuat video, diskusi, resume, membuat kuis, memasukkan link-link jurnal atau sumber belajar. Susunan bangku peserta didik dapat ubah. Ini kalau dia secara offline. Tapi secara online ya fisik di rumah masing-masing kita bertemu dalam suatu maya seperti itu. Dalam suatu media seperti itu.
Kolaborasi dalam ini kalau duduk di dinding kelas, ini kalau bisa offline, arah sana, dan mudah-mudahan kita bisa melakukan secara offline ya. Karena kita dalam kasusnya sekarang kasus dalam. Oke. Selanjutnya, Bapak akan menunjukkan, Bapak stop dulu, stop ini. Nanti teman-teman sudah UTS akan melanjutkan presentasi sesuai dengan kelompok disatukan, membuat simulasi pembelajaran. Nah, ini adalah contoh laporan. Nah, nanti teman-teman akan menganalisis buku guru dan buku siswa yang beredar atau yang digunakan di sekolah dasar kelas 3 sekarang ini. Misalkan ini adalah laporan yang sudah dibuat pada tahun 2019 oleh kakak kelas. Pada tema 7 perkembangan teknologi, misalkan inilah laporan analisisnya. Pada waktu itu Bapak berkolaborasi dengan Ibu Haja Saraswati MPD sebagai dosen. Bapak menjadi asistennya pada tahun 2. Ini adalah dibuat oleh kelompok 1 angkatan 2016 seperti itu. Mungkin sudah pada lulus seperti itu. Nah, lalu pertama kita lihat perkembangan revisinya. Jadi ada buku guru, ada buku siswa, kita lihat perkembangan revisinya bagaimana. Misalkan pada buku guru dan buku siswa kurikulum 2012 kelas 3 dan kelas 3 tema 7 mengalami 1 kali revisi. Jadi cetakan pertama pada tahun 2015 dan cetakan yang kedua pada tahun 2018 direvisi. Buku ini merupakan dokumen hidup yang senantiasa diperbaiki, diperbarui, dan dimutakhirkan sesuai dengan dinamika kebutuhan dan perubahan zaman. Terdapat beberapa perbedaan yang sungguh signifikan pada buku guru dan buku siswa, cetakan pertama dan kedua. Nah, ini dia menemukan perbedaan ini, hasil analisisnya katanya. Pada cetakan pertama, tema berjudul energi dan perubahannya. Pada cetakan kedua, tema berjudul perkembangan teknologi. Jadi ada perubahan tema katanya. Pada cetakan pertama dan cetakan 2. Lalu pada cetakan pertama, 15, isi dari tema 2 secara keseluruhan menceritakan tentang bagaimana berkomunikasi baik dengan orang lain. Sedangkan pada cetakan kedua, edisi revisi, tema membahas mengenai perubahan energi. Lalu pada teknik dan instrumen penilaian terdapat perbedaan antara cetakan pertama dan kedua yang meliputi penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Ini dia menceritakan penilaian sikapnya, penilaian pengetahuannya, seperti itu. Penilaian keterampilannya. Nah, ini analisis guru dan siswanya tentang pemetaan KD-nya. Nah, ini ditampilkan, menemukan hasil analisis guru siswanya, kesesuaian materinya, relevansi materi dan tujuan pembelajarannya, dia ceritakan, dianalisis. Nanti dibagi-bagi saja tema-temanya sesuai dengan kelompok yang sudah ditentukan. Seperti itu. Tujuannya adalah minimal teman-teman memahami buku guru dan buku siswa yang sedang digunakan. Kalau misalkan nanti berubah ya nggak apa-apa. Sehingga kita mengetahui yang sedang digunakan itu bagaimana. Nanti kita mengikuti perubahan yang ada aja. Seperti itu. Kesesuaian materi dengan pendekatan saintifik. Nah, ya bagaimana yang membaca, bernyanyi, berlatih, mengamati, berlatih, seperti itu. Kesesuaian materi dengan nilai-nilai sosial, pencantuman tujuan pembelajaran. Tahapan pengejalan, pengenalan materinya bagaimana. Nanti selain daripada dibuat video materi ini, analisisnya, dibuat juga laporannya, dan nanti didiskusikan, dipresentasikan juga terhadap teman-teman. Seperti itu. Kesimpulan, menaikan materi bagi peserta didik, bagaimana ketersediaan soal dan latihan, apakah tersedia atau tidak soal dan latihannya, penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benarnya, relevansi materi dengan ilustrasinya,
Ada buku-bukunya nanti centang kesesuaian dengan standar kompetensinya, sesuai, tidak sesuai. Kalau tidak sesuai nanti bagaimana tidak sesuai. Hasil analisis. Dengan begini minimal teman-teman pernah melihat, pernah membaca, memahami buku guru dan buku siswa yang sedang sekarang dipelajari yang disediakan oleh pemerintah sebagai sarana dalam proses pembelajaran yang ada di sekolah. Ini namanya dokumen hidup, dia akan selalu direvisi sesuai dengan keadaan, sesuai dengan kebutuhan sekarang saat ini. Oke. Mungkin seperti itu untuk pertemuan 6. Kita mudah-mudahan bermanfaat di masa pembelajaran daring ini dan mudah-mudahan efektif dan efisien. Tetap semangat dalam mengikuti perkuliahan online ini. Jaga kesehatan, mudah-mudahan kita jauhkan dari virus COVID-19 ini. Gitu, tetap menjaga jarak, pakai masker, mencuci tangan, tetap berpikir positif, olahraga, jangan lupa bahagia. Salam buat keluarga di rumah dari Bapak, selaku dosen di Universitas Pasundan. Terima kasih, sampai bertemu di materi selanjutnya, pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.